Uh, uh, Kan saya tadi. lanjutin ya. Selamat malam Pak Ibu. Kita dari Learning Center, lembaga sertifikasi pepadan akuntansi ini sifat legal ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah lulus dari CF, Bapak Ibu bisa memasukkan di belakang nama gelar non akademik ini ya CFTech ya. Tapi ya harus lulus dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ya tadi sudah dikenalkan, kita langsung aja ya. Saya screen dulu. Apa sudah terlihat? Sudah ya, sudah terlihat ya. Nah, di sini kita memulai dari lembaga pembelajaran fundamental teks ya, CFTech ya. Nah, kita di sini mulai belajar dari PPH pasal 21 ya. Nah, PPH pasal 21 ini landasan hukumnya ada dua ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama Undang-Undang 7 tahun 21 dan PP nomor 68 tahun 2009. Nah, pengertian pajak penghasilan 21 itu, PPh 21 itu adalah pajak atas penghasilan dari upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya Bapak Ibu ya. Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatannya ya Bapak Ibu. Jadi ini wajib pajak pribadi ini dalam negeri ini ya dalam suatu perusahaan ya Bapak. Nah, unsur-unsur PPh pasal 21 itu ya pertama wajib pajak, kedua pemotong pajak, ketiga objek pajak, keempat tarif pajak. Nah, wajib pajak PPh pasal 21 itu kita bisa kategorikan beberapa, itu pegawai tetap, kedua pegawai lepas, ya ini tidak ya, penerima pensiun dan penerima upah. Nah, bukan wajib pajak PPh pasal 21 ini adalah pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat dan pejabat lain dari negara asing ya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan Menteri Keuangan 611 KMK 04 19 dan 4. Ini contohnya itu ya, kayak PBB ya Bapak Ibu ya. Sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. Nah, yang pertama adalah pemberi kerja, baik orang pribadi, badan, BUT, baik induk maupun cabang. Bendaharawan pemerintah pusat namanya BPJS ya Bapak Ibu ya. BUMN, BUMD, ya lembaga kepanitiaan, asosiasi dan organisasi. Nah, bukan pemotong PPh pasal 21 tadi. Nah, ini tadi sudah disebutin ya. Contohnya kayak organisasi PBB ya, internasional PBB apa, misalnya ILO, apa-apa, UNESCO dan sebagainya itu organisasi PBB ya. Perwakilan diplomatik yang tadi seperti kedutaan besar negara sahabat. Nah, objek pajak PPh pasal 21 ini adalah penghasilan teratur, tidak teratur, upah harian, mingguan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, uang tebusan pensiun, pesangon, THT, dan lain sebagainya. Honor, imbalan dengan nama dan bentuk apapun. Nah, penghasilan natural yang diberikan oleh bukan wajib pajak ya Bapak Ibu ya. Tidak termasuk pembayaran natural, iuran pensiun dan THT yang dibayar pemberi kerja. Natural yang diberikan oleh pemerintah. Kenikmatan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja ya Bapak Ibu. Pengurang penghasilan yang diperbolehkan yang pertama itu biaya jabatan, khususnya ini pegawai tetap ya Bapak Ibu ya.
Jadi tanpa melihat jabatan atau tidak, yang penting dia karyawan tetap ya. Besarnya 5% dari penghasilan bruto. Nah, maksimumnya setahun 6 juta, sebulannya 500.000 Bapak Ibu. Nah, iuran pensiun atau THT yang dibayar oleh pegawai yayasan dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Jumlahnya tidak dibatasi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga biaya pensiun, khususnya untuk penerima pensiun berkala atau bulanan. Besarnya ini 5% dari uang pensiun maksimum setahun 2,4 juta, sebulan 200.000. Nah, elemen PTKP ya Bapak Ibu. Yang pertama W sendiri itu 54 juta, status kawin 4,5 juta, tanggungan per orang dengan jumlah maksimum 3 orang tanggungan itu 4,5 juta ya per orang ya. Nah, PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung itu 4,5 juta. Nah, di sini kita bisa lihat PTKP terbaru tidak kawin TK0, TK1, TK2, TK3 ya. Ini tarifnya. Yang kawin K0, K1, K2, K3 ini tarifnya. Nah, di sini kawin ditambah istri, punya anak satu, penghasilan suami istri digabung. Ini ada K1, K1, K1 ini kawin dan istri ya. Kawin dan istri 0, kawin dan istri K1, kawin dan istri K2, kawin istri K3 ya. Ini tarifnya ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal tarif pajak PPh Pasal 21 mulai tahun 2022 ke bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tahun pajaknya di bawah tahun 2022, misalnya 2021, 2020, 2019 dan seterusnya, itu masih pakai pasal 17 ya Bapak Ibu ya. Jadi 5% kali penghasilannya 0 sampai 50 juta itu 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta itu 30%. Tapi ingat kalau di bawah tahun 2022 ya, baru bisa pasal 17. Nah, tapi kalau misalnya dia mulai dari tahun 2022 dan selanjutnya, itu kita mesti pakai Undang-Undang HPP. Tarifnya ya seperti ini ya. 0 sampai 60 juta itu 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Di atas 250 sampai 500 itu 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar persen pajak 2022, 2023 dan selanjutnya. Nah, untuk tahun 2004 pemerintah itu mencanangkan untuk PPh Pasal 21 itu menggunakan tarif pajak efektif ya Bapak Ibu. Jadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengubah format perhitungan tarif pajak penghasilan 21 Bapak Ibu. Karyawan pada Januari 2024. Format dengan nama tarif efektif rata-rata ya Bapak Ibu, TER. Tersebut dianggap mampu memudahkan wajib pajak. Nah, selama ini menurut Direktur Jenderal Pajak sekarang Pak Suryo, penghitungan PPh memang sulit, kata dia, dan kompleks karena adanya penetapan tarif pajak progresif. Yang tadi kita lihat ya, tadi pasal 17 sama Undang-Undang HPP ya. Hingga ketentuan penghasilan tidak kena pajak, ada PTKP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini umum perhitungan tarif pajak PPh mendatang hanyalah tarif efektif rata-rata dikali penghasilan bruto Bapak Ibu. Untuk masa pajak, selain masa pajak terakhir. Nah, sedangkan masa pajak terakhir menggunakan tarif pasal ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya atau pensiun
atau iuran pensiun dan PTKP. Nah, ini maksudnya, jadi tarif-tarif ini dari Januari sampai November itu nanti pakai tarif fair, Bapak Ibu. Tapi untuk masa yang terakhir, ini katanya masa yang terakhir Desember, itu nanti pakai pasal 17. Nanti kita lihat ya tarif perhitungannya. Nah, tarif efektif ini sudah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak PTKP bagi setiap jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, serta kawin, dan pasangan bekerja dengan jumlah hubungan yang telah atau belum dimiliki. Nanti dalam format perhitungan TER akan diiringi dengan terbitnya buku tabel PTKP yang mengacu pada bab 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Bapak Ibu. Nah, ini buku tabelnya nanti akan dikeluarkan di Januari 2024, Bapak Ibu. Sementara saya cuma bisa bocorin sebagian ya, Bapak Ibu ya, karena belum sah. Takutnya saya nanti didenda ya Bapak Ibu, nggak boleh keluarin dulu Bapak Ibu, karena yang aslinya belum keluar nih Bapak Ibu. Ini cuma saya kasih bocorannya aja. Dalam tabel itu akan disusun kepada jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, dan pasangan bekerja. Kemudian disusun ke samping jumlah tanggungan dengan keseluruhan digunakan simbol TK0, TK0 sampai TK3, K0 sampai K3, serta kawin ditambah istri 0 sampai kawin ditambah istri K3 ya. Nah, sedangkan nominalnya untuk TK0 itu sebesar 54 juta. Kalau K0 58,5 juta. Kawin tambah istri 0 itu 108 juta Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti ada kriterianya Bapak Ibu. Apakah dia termasuk kategori A, kategori B, atau kategori C ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tarif pasal 17 itu PKP dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, pemagang atau calon pegawai, kegiatan multi level marketing. Nah, tarif pasal 17 ini atas bruto ya Bapak Ibu. Tadi yang saya sebutin di awal tuh ada honor, beasiswa, uang saku, hadiah penghargaan, komisi, dan lain-lain. Nah, honor anggota Dewan Komisaris, pengawas sebagai pegawai tetap. Yang ketiga, jasa produksi, tantian, bonus yang diberikan mantan pegawai. Yang keempat, penarikan dana pensiun iuran pasti. Yang ketiga, pembayaran lain, misalnya pemain musik, olahragawan, dan sebagainya. Nah, tarif 15 dikenakan atas tenaga kerja ahli dengan pengurangan 50% dari bruto. Penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. Nah, ini contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya penghasilan pengacara misalnya 60 juta ya Bapak Ibu ya. Misalnya. Nah, itu kita kurangin dulu 50%. Jadi cuma tinggal 30 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, 30 juta itu dikali langsung 15%. Itulah pajaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, tarif 5% dikenakan atas upah harian dan mingguan. Nah, tarif 5% ini dikenakan jika upah bulanan yang diterima akumulasi melebihi dari 4,5 juta sebulan, dikenakan pajak PPh pasal 21 dengan perhitungan tarif ya 5% ini dikali penghasilan bruto dikurang PTKP bulanan, Bapak Ibu. Yang kedua, jika upah harian yang diterima sehari lebih 150.000 atau kurang dari 4,5 juta per bulan akumulasi, dikenakan PPh pasal 21 dengan perhitungan tarif ya 5% tadi dikali penghasilan bruto dikurang 450.000 ya Bapak Ibu.
Nah, ini skemanya, perhitungannya Bapak Ibu ya, menghitung PKP WNI. Nah, ini dia bekerja full ya Bapak Ibu selama 1 tahun. Jadi penghasilan bruto per bulan berapa? Dikurangin biaya-biaya yang dipertahankan, misalnya biaya jabatan, biaya yang lainnya ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Setelah itu dapat penghasilan neto dikali 12, dikurangin PTKP setahun, dapat PKP setahun berapa, langsung dikalikan tarif tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk tahun di bawah tahun 2022 ya pasal 17 tadi 0 sampai 0 sampai 50 juta, 5% dan sebagainya. Kalau untuk PPH berdasarkan Undang-Undang HPP berarti 0 sampai 60 juta kali 5% ya dan sebagainya yang tadi yang saya jelaskan di atas tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau misalnya dia bekerjanya tidak lengkap ya Bapak Ibu, tidak 1 tahun. Misalnya dari September sampai Desember. Jadi penghasilan brutonya sebulan berapa, dikurangin biaya yang diperkenankan berapa. Nah, penghasilan netonya dikali 4 Bapak Ibu. Karena dia cuma 4 bulan. Nah, PTKP-nya juga ya 4 bulan ya Bapak Ibu ya. Jangan setahun. Ini juga PTKP-nya 4 bulan Bapak Ibu. PKP-nya sisanya berapa, langsung dikali tarif ya Bapak Ibu. Nah, menghitung PKP WNI berhenti bekerja karena pensiun. Nah, ini perhitungannya sama dengan poin 2 tadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita menghitung PKP WNI berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir. Misalnya dia meninggal Agustus Bapak Ibu. Nah, jadi penghitungannya penghasilan bruto sebulan berapa, dikurangin oleh biaya-biaya berapa, dapat penghasilan netonya dikali 12. Nah, ini dikali 12 ya Bapak Ibu ya. Karena dia sudah meninggal Bapak Ibu. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kalau misalnya dia bekerja September sampai Desember kan itu 4 bulan dikali 4. Tapi ini kalau dia karena sudah meninggal, sudah tutup buku lah ya. Jadi langsung dikaliin 12 Bapak Ibu. Jadi stop. Dikurang PTKP setahun, dapat PTKP setahun dikali tarif ya Bapak Ibu ya. Kalau di bawah tahun 2022 pasal 17, kalau di atas mulai dari tahun 2022 ke atas menggunakan Undang-Undang HPP ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau untuk tahun depan Januari itu sudah beda lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menghitung PKP WNA. Tadi WNI, sekarang WNA. Syaratnya ya harus tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Harus lebih dari 183 hari. Nah, ini dia full bekerja dari Januari sampai Desember 1 tahun. Jadi penghasilan brutonya berapa, biaya yang dikurangkan dapat netonya dikali dikurangin PTKP setahun, dapat PTKP setahun dikali tarif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini misalnya dia tidak bekerja sepenuhnya ya, dari Januari sampai Desember tidak full. Dia cuma bekerja 4 bulan Bapak Ibu. Jadi penghasilan brutonya berapa, biaya-biaya berapa dikurangkan dapat netonya kali 12. Nah, di sini berbeda ya Bapak Ibu ya. Antara WNI yang tadi kerjanya September sampai Desember cuma dikali 4. Tapi kalau untuk warga negara WNA itu walaupun 4 bulan itu langsung dikaliin 12 Bapak Ibu. Dikurang PTKP setahun, dapat PTKP setahun dikali tarif ya Bapak Ibu. Nah, berhenti bekerja karena meninggal dunia. Ya ini sama ya kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya WNA-nya tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, Bapak Ibu dia tidak dikenakan oleh PPh pasal 21. Tapi dia dikenakan PPh pasal 26. Tarifnya 20% dari penghasilan bruto ya Bapak Ibu ya.
Jadi kalau untuk menghitung PPh pasal 21 WNA, dia harus tinggal di Indonesia syaratnya 183 hari, Bapak Ibu. Nah, kalau dia misalnya kurang dari 183 hari, dia tidak kena PPh pasal 21, tapi pasal 26, tarifnya 20% dari penghasilan bruto. Nah, kita masuk ilustrasi perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif pajak efektif. Mulai tahun 2004, Januari ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya begini. Retno merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status menikah tanpa tanggungan. Dia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Jaya Abadi, Bapak Ibu. Retno menerima gaji sebesar 10 juta per bulan. Berapa PPh pasal 21 setahun dan sebulannya? Nah, kalau kita menghitung PPh pasal 21 dari pasal 17, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita hitung dulu yang pasal 17 Bapak Ibu. Atau HPP ya. Nah, gajinya kan 10 juta. Biaya jabatannya kan 5% ya Bapak Ibu ya. Jadi kan 500.000 sebulan. Penghasilan neto sebulannya 9,5 juta. Setahunnya dikali 12 dapat 114 juta. PTKP tadi dia bilang kawin. Kawin tanpa tanggungan berarti kan 0 Bapak Ibu. Berarti setahunnya PTKP 58,5 ya. Nah, penghasilan PKP-nya setahun 55,5. Nah, PPh pasal 21 kali ini. Jadi baik pasal 17 maupun HPP itu 5% kali ini ya Bapak Ibu ya. Dapatnya setahun 2,775. Nah, sebulannya berapa? 231 250 ya Bapak Ibu dibagi 12. Ini yang pasal 17 sama HPP. Nah, kita bandingkan dengan tarif efektif. Nah, tarif efektif contohnya kayak ini. Gajinya kan 10 juta Bapak Ibu sebulan. Nah, yang tadi saya katakan Januari sampai November itu 10 juta dikali tarifnya ini. Jadi nanti Bapak Ibu di bulan Januari itu sendiri ini saya bocorin sedikit aja. Ini kita kali tarifnya 2,25% ya Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya 225.000. Nah, ini termasuk kategori A Bapak Ibu. Kebetulan dia kategori A, ada kategori B, kategori C yang saya jelaskan di atas tadi ya sebelumnya ya. Nah, untuk Desember yang tadi yang saya jelasin akhir Desember, itu Desember itu dihitung dari ini. Dari perhitungan PPh pasal 21 tarif pasal 17 atau HPP di atas tadi Bapak Ibu ya. Ini pasal 17 atau pasal HPP harmoni ini setahunnya segini ya Bapak Ibu ya. 2,775 Bapak Ibu. Nah, untuk Desember pakai PPh pasal 21 yang perhitungan setahun tadi 2275. Nah, kemudian apa? Dikurangkan tadi masa Januari sampai November 225.000 dikali ya 11 bulan. Jadi hasilnya 2275 dikurang 2475 Bapak Ibu. Dapatlah 300.000. Nah, di sini selisih pemotongan berarti 300.000 dikurang 225 dapat 75.000 Bapak Ibu. Ini hasil nanti saya bocorin saja Bapak Ibu ya, mulai dari Januari 2004 nih. PPh pasal 21 berubah semua Bapak Ibu. Direktorat Jenderal Pajak tadi Pak Surya kan katanya kan perhitungan PPh pasal 21, pasal 17 maupun undang-undang HPP kan rumit. Tapi kalau saya lihat
Sama aja. Justru ini untuk dapat yang masa Desember ini kita harus hitung lagi Bapak Ibu. Hitung lagi PPh pasal 21, pasal 17 ya atau undang-undang HPP-nya untuk mendapatkan setahunnya. Baru dikurangkan ya masa Januari sampai November Bapak Ibu ya. Bukannya lebih ribet. Karena kita harus hitung dulu setahunnya Bapak Ibu dengan pasal 17 atau HPP. Baru dikurangkan masa Januari sampai November. Ya. Kalau misalnya kita nggak hitung ini setahunnya dulu, ya perhitungan ini ya sama aja nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini kita contoh ilustrasi bulanan ya. Roni pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan 6 juta. Membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri 250 juta. Roni telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Bagaimana perhitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Nah, kita lihat di sini tahun pajaknya tahun 2017 Bapak Ibu ya. Nah, berarti dia pakai tarif pasal 17 ya yang tadi ya Bapak Ibu ya. Gaji 6 juta, pengurangnya biaya jabatan. Biaya jabatan 5% ya Bapak Ibu, 5% kali 6 juta. Dapat 300.000. Iuran pensiun yang ditanggung sendiri 2,5 ya Bapak Ibu ya. Jadi totalnya 550. Penghasilannya gaji dikurang total biaya ya Bapak Ibu ya. Dapat 5450. Itu sebulan. Dikalikan setahun kali 12 dapat 65,4 juta. Setahun 54. Kawin 4,5 juta. Tanggungan 2 orang. Nah, 1 orang tadi saya sebutkan ya 4,5 dikali 2 9. Jadi total PTKP-nya 67,5 juta Bapak Ibu. Nah, sekarang pajaknya gimana? Kita lihat di sini. Di sini kan penghasilan setahunnya kan 65,4 juta. Sedangkan PTKP-nya 67,5. Berarti PKP-nya itu minus Bapak Ibu. Nah, kalau minus ya tidak kena bayar pajak ya Bapak Ibu ya. Tidak ada PPh pasal 21. Nih, ya jurnalnya pada saat bayar gaji ya tuh biaya gaji kas atau bank 6 juta ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kasmaran adalah pegawai yang menikah dengan 2 anak, memperoleh gaji sebulan 10 juta. Perusahaan mengikuti program jam sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Perusahaan menanggung iuran JHT setiap bulan, yaitu 3,7% dari gaji. Sedangkan kasmaran membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran untuk kasmaran ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan 300.000. Kasmaran sendiri membayar pensiun sebesar 400.000. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas kasmaran? Dan bagaimana jurnal yang dibuat pemberi kerja? Nah, kita lihat gaji pokok. Gaji pokoknya berapa tadi? 10 juta Bapak Ibu ya. Ini 10 juta. Nah, iuran yang JKK yang dibayarkan oleh perusahaan. Ini tadi 0,5% sama dan 0,3% dari gaji ya Bapak Ibu ya. Berarti 0,5 dikali 10 juta, 0,3 kali 10 juta dapat hasilnya ini. Jadi penghasilan bruto sebulannya 10,80 ya Bapak Ibu ya. Kali 10 juta dapat 500. Nah, JHT yang dibayarkan oleh karyawan Bapak Ibu ya. JHT yang dibayarkan oleh karyawan. Nah, di sini Bapak Ibu 3,7% dari gaji ya.
Sedangkan kasmaran membayar iuran JHT 2% dari gaji. Berarti yang JHT yang dibayar karyawan 2%, 2% kali 10 juta, 200 ribu ya Bapak Ibu ya. Nah ini iuran dana pensiunan tadi 400 ribu. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi total pengurang biaya adalah 1,1 ya Bapak Ibu ya. Jadi penghasilan neto per bulannya 8,9 juta. Dikali 12 dapat 107,7 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, PTKP-nya kita lihat lagi tadi. Dia di sini menikah dan 2 anak Bapak Ibu. Berarti kedua. Jadi WP-nya 54 juta, status kawin 4,5 juta. Anaknya 2, berarti kali 2 9 juta. Total PTKP-nya 67,5 Bapak Ibu. Jadi PKP setahunnya berapa? 7 dikurang 67,5. Dapat 40,2. Nah, tadi di sini nggak ditulis ya Bapak Ibu, dia tahun pajaknya berapa, tapi sama aja Bapak Ibu kalau mau dihitung ya Bapak Ibu ya. Kalau mau pakai tarif pasal 17 tetap 5%. 5% di sininya juga kan 0 sampai 50 juta pasal 17. 5% 40 juta 260. Nah, kalau misalnya pakai HPP kan dia 0 sampai 60 juta tetap 5% juga. Jadi nggak pengaruh. Di sini pajak setahunnya 2 juta 13 ribu. Sebulannya bagi 12 dapat 167.750 ya Bapak Ibu ya. Nah, jurnalnya ya tadi ada biaya gaji, biaya JKK, biaya. Nah, di ini lawannya utang ya Bapak Ibu, utang. Setelah itu kas ya Bapak Ibu ya. Tahu ya Bapak Ibu ya, gajinya kan 10, JKK-nya tadi masukin aja nih Bapak Ibu. Ini 50.000, 30 ya. Masukin nih jurnalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini perhitungan teknis menerima imbalan tahunan. Sama ya Bapak Ibu ya. Gaji pokok ditambah tunjangan bonus bulanan atau tahunan. Sudah tuh dapat berapa sebelum ini yang sebulannya. Sudah tuh dikurang dengan bonus tahunannya, dapat penghasilan bruto setahunnya, biaya jabatan, biaya tadi, dapat netonya PTKP, kali tarif, pajaknya dapat, sebulannya dibagi 12 ya Bapak Ibu ya. Sama ini. Nah, ini yang tadi lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan manfaat pensiun ya, THT dan JHT PP nomor 68 tahun 2009. Berarti penghasilan brutonya 0 sampai 50 juta. Ini khusus pensiunan THT dan JHT ya. Itu tarif 0%. Di atas 50 juta itu 5%. Dasar pengenaan penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP. Berarti di sini kalau untuk ada pensiunan Bapak Ibu, dia tidak dikurangin PTKP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ilustrasi upah harian ya Bapak Ibu ya. Tungtung berstatus menikah dan belum memiliki anak selama bulan Januari 2017. Bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari. Dan menerima upah harian sebesar 6 juta. 15 hari ya Bapak Ibu ya. 15 hari upahnya 6 juta. Berapakah PP pasal 21 yang harus dipotong kerjaan oleh Tungtung? Nah, jawabnya kita lihat. Di sini Januari 2017. Ya Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua, di sini PTKP-nya berarti K0 ya.
Canon tadi 58,5 juta ya setahun. Sudah itu dia ini setahun ya. Sebulannya ya bagi 12. Jadi dapat 4,875 juta ya Bapak Ibu ya PTKP-nya. Nah, kalau seharinya Bapak Ibu, PTKP seharinya berarti 4,875 juta sebulan ini dibagi 26 hari Bapak Ibu. Ya. Karena satu bulan itu kan diperkirakan kan 30 hari ya Bapak Ibu ya. Dipotong minggu ada 4. Jadi 26 Bapak Ibu ya. Jadi 4,875 dibagi 26 itu dapat 187.500.000 per hari. Nah, 15 dikali 15 dapat 2,8 juta ya Bapak Ibu. Sehingga PPh 21-nya adalah 5% dikali 6 juta upahnya selama 15 hari itu dikurangin PTKP-nya 15 hari ya Bapak Ibu. Dapat di sini PPh pasal 21 upah hariannya 159.375 ribu. Nah, kita masuk PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini ada landasan hukumnya PMK nomor 154 garing PMK 03 2010. Yang kedua PMK 253 garing PMK 03 tahun 2008. Nah, PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Yang kedua, aktivitas impor barang. Yang ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah, Bapak Ibu ya. Nah, pemungut, penyetop, pelapor. Aktivitas penyerahan barang itu bendahara kita untuk mekanisme pembelian barang. Yang kedua, bendaharaan pengeluaran untuk mekanisme uang kan. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat membayar SPM untuk mekanisme pembayaran langsung LS. Yang kedua, aktivitas impor itu bank devisa dan yang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya Bapak Ibu. Ya sekarang untuk di Indonesia Bapak Ibu ya, kita tahu saat ini di media sosial kalau PPh pasal 22 ini kan tentang impor barang Bapak Ibu ya. Selalu ya berurusan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, di media sosial kan ditangkap itu apa? Si Pak Eko siapa itu ya Bapak Ibu ya. Nah, memang lagi bermasalah gitu. Banyak masalah di sini Bapak Ibu ya. Karena ini memang ladang basah nih Bapak Ibu. Iya, ini ladang basah ya Bapak Ibu ya. Ya ini harus sekarang kalau untuk DJP Direktur Jenderal Pajak itu kan sudah aman ya Bapak Ibu ya. Sudah di diperbaharui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tapi kalau di sini masih belum Bapak Ibu ya. Di sini masih basah nih Bapak Ibu. Mungkin next time di sini diberesin Bapak Ibu, khusus Indonesia. Nah, pemungut, penyetor, pelapor, aktivitas industri tertentu. Yang pertama, badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua, BBM gas dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Yang ketiga, industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, tarif pajak Bapak Ibu, PPh pasal 22 ini banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi aktif punya 1,5% harga pembelian ya Bapak Ibu.
Untuk aktivitas impor itu yang pertama 5%. 2% ini kalau misalnya itu ada api ya Bapak Ibu. Ada angka pengenal impor Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pengusaha itu impor itu mau impor, dia harus kena tarif pajak itu 7,5% PPh pasal 22 ya. Karena dia non api Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dia sudah ada api, dia mau impor kedelai, gandum, tepung terigu, itu tarifnya 0,5%. Nah, kalau misalnya untuk harga jual lelang tidak dikuasai, itu 0,5% ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai impor itu adalah IF, cost inference VAT, ditambah biaya masuk, utang lain. Benda jumlah pajak pungut benda yang diterima dicatat sebagai pajak. Yang kedua, RBM tidak dicatat bukti oleh restitusi pajak. Bapak Ibu, karena ya itu impor ya, PPN masukan kita atas pembelian impor barang di luar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya apa itu. Nah, itu kita simpan Bapak Ibu data-datanya ya, dokumennya ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti kita bisa memperoleh restitusi pajak gitu. Jadi kantor saya, perusahaan saya itu sudah beberapa kali restitusi pajak ya, PPh pasal 22 atas impor Bapak Ibu. Tapi jangan salah juga Bapak Ibu. Kalau kita mau restitusi pajak PPh pasal 22 atau apa, data kita harus lengkap Bapak Ibu ya. Karena saya yang pegang, berarti data-datanya kan lengkap itu Bapak Ibu. Dan itu juga kita kan pakai software ya akuntansinya. Jadi kan sudah tertata rapi ya Bapak Ibu ya datanya. Jadi pada saat saya mengajukan restitusi pajak untuk perusahaan, PPh pasal 22 khususnya untuk impor, data saya yang diminta lengkap Bapak Ibu. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau perusahaan Anda datanya tidak lengkap, datanya masih amburadul, jangan coba-coba sekali-sekali restitusi pajak Bapak Ibu, bahaya. Ya, bakal diserang balik. Ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Nah, PPh 22 atas impor. Jumlah PPh pasal 22 yang dibayar dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk biaya masuk dan BBM menjadi penambahan nilai persediaan. Ini contohnya Bapak Ibu, Koperasi Mutiara Samulan menerima pembayaran dari kantor Humas Pemkop atas penyediaan furniture berbahan kayu jati senilai 350 juta ya Bapak Ibu. Berapa PPh pasal 22-nya? Nah, ini kan aktivitas ya Bapak Ibu, aktivitas penyerahan barang. Tadi kan kita udah cari ini kan, nih Bapak Ibu ya, aktivitas penyerahan barang tarifnya berarti 1,5. Jangan salah pakai tarif ya Bapak Ibu. Kalau pakai salah tarif bahaya. Jadi ini penyerahan barang. Jadi tarif PPh pasal 22-nya 1,5 dikali 350 juta. Dapat 5.250.000 Bapak Ibu ya. Kalau salah tarif ya bahaya. Dapat surat cinta pajak Bapak Ibu. Nah, contoh lagi. PT Kut Tiling melakukan transaksi jual beli dengan Sentani yang berdomisili usaha di luar negeri.
atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau misalnya lagi ujian atau lagi apa ya Bapak Ibu ya, atau ya memang kita perusahaannya impor, jadi kita mesti jeli ini. Oh, dia ini tanpa api ini Bapak Ibu ya. Berarti tarifnya berapa? Yang tadi di atas sebelumnya saya sudah jelaskan, berarti tarifnya 7,5% Bapak Ibu ya. Nah, nilai konta diketahui 10.000 dolar berdasarkan ketentuan FOB shipping point. PT Kutailing mengasuransi pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontak pembelian dengan biaya angkutan senilai 1.500 dolar. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing senilai 20% dan 5 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 10.000 per dolar. Sedangkan BI 9.500 per dolar. Berapa besar PPh pasal 22? Nah, kita lihat tadi. Di sini kan 10.000 dolar Bapak Ibu. Nah, kita pakai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya Bapak Ibu ya. 10.000. Berarti 10.000 kali 10.000 berarti nilainya Bapak kosnya 100 juta. Yang kedua insurannya kita lihat di atas. Ini Bapak Ibu. Biaya premi ya 10% dari kontak pembelian. Berarti 10% dikali 100 juta, dapat 10 juta Bapak Ibu. Mana ini? Biaya angkutan ya Bapak Ibu ya. 1.500 dolar dikali 10.000 dapat 15 juta. Berarti CIF-nya 125 juta Bapak Ibu. Ditambah biaya masuk. Biaya masuk tadi berapa? 20% nih Bapak Ibu ya. 20% dari CIF dapat 25 juta. Nah, pungutan lainnya ini 5 juta. Ya Bapak Ibu. Jadi total nilai impornya adalah 155 juta. PPh pasal 22 ya ini kita lihat tanpa api. Berarti 7,5 juta dikali nilai impor dapat 11,6 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini tarif pajak tadi, aktivitas industri tertentu ya Bapak Ibu ya. Penjualan hasil produksi dalam negeri 0,1% dari DPP di industri kertas, 0,25 dari industri semen, 0,45 industri otomotif, 0,3 industri baja. Hati-hati, kalau pasal 22 ini banyak tarif ya. Mesti lihat Bapak Ibu ya, jangan salah tarif. Nah, ini juga sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Ada tarifnya ya. Termasuk barang sangat mewah, ini tarifnya 5% nih dari harga jual. Tidak termasuk PPN dan PPBN Bapak Ibu. Nah, pemungutnya adalah mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak yang harus disetor ke kas negara. Pihak yang dipungut mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban pembajakannya telah dipenuhi, Bapak Ibu. Atau utang untuk kegiatan impor itu saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau penyelesaian pemberitahuan impor barang PIB yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu ya. Ini perusahaan saya sudah ya banyak melakukan beginian Bapak Ibu. Yang kedua, kegiatan pembelian barang ya saat pembayaran ya. Penjualan hasil produksi atau pengolahan barang ya pada saat penerbitan delivery order. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Kegiatan pajak yang berhubungan dengan pajak impor ini hati-hati pada ini maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi perusahaan saya mengalami gini. Jadi kalau misalnya barang itu datang dari luar negeri, berarti kan barang itu kan ada di kapal ya Bapak Ibu ya. Nah itu hati-hati. Kalau misalnya kita tidak cepat-cepat bayar, itu kena demurrage Bapak Ibu.
Jadi apa ya? Kayak denda gitu ya. Nah, itu merugikan kita itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah dapat kita invoice-nya atau apa, kita mesti cepat bayar Bapak Ibu. Kalau lambat eh, di luar batas waktunya kena kita Bapak Ibu. Mahal itu. Ya. Nah, pembayarannya ya selalu ke bank ya Bapak Ibu ya, atau kantor pos. Nah, objek yang dikecualikan dari pemungutan barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Nah, yang keempat, impor kembali meliputi barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Biasanya kalau Bapak Ibu tahu, itu kan untuk kita bebas pajak ya Bapak Ibu ya, khususnya untuk impor dan PPN dan sebagainya. Itu mungkin Bapak Ibu tahu ya tentang kawasan berikat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah terafiliasi dengan kawasan berikat, itu otomatis pajak kita bebas Bapak Ibu. Tapi untuk mencapai kawasan berikat terafiliasi itu susah Bapak Ibu ya. Itu bedanya. Nah, ini sama kali ya Bapak Ibu ya, tentang pembelian gabah emas batangan dikecualikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ilustrasi yang lainnya. FA Kalita menandatangani kontrak dengan pemerintah Kota Pati untuk melakukan penyediaan ATK senilai 110 juta. Berapa besar PPh Pasal 22? Yang kedua, jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 10.000 lembar, perangko nominal 6.000 at cost. Berapa besar PPh Pasal 22? Nah, kita kalau khusus untuk PPh Pasal 22, Bapak Ibu hafal tarif ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya dia melakukan penyediaan barang, berarti kan aktivitas penyerahan barang ya Bapak Ibu ya. Berarti tarifnya 1,5, langsung dikali 10 juta dapat 1,650 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua berarti kan tarifnya 1,5. Nah, di sini tadi ada dikurang ini, dia ada ad cost-nya Bapak Ibu ya. Jadi perangko nominalnya itu 6.000 ad cost dikali 10.000. Berarti kan 6 juta. Berarti 100 Bapak Ibu. Dapatlah PPh Pasal 22-nya 750.000 ya Bapak Ibu. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi ya, pengecualian PPh Pasal 22 ya. Satu yang tadi kawasan berikat, yang kedua ini Bapak Ibu. Harus ada surat keterangan bebas yang diterbitkan dari Ditjen Pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk impor barang atau penyerahan itu tidak tentang PPh. Emas batangan juga Bapak Ibu ya. Ini harus ada ya aturannya dari Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak Bapak Ibu. Kita masuk PPh Pasal 23, landasan hukumnya PMK nomor 244 PMK 03 2008. Nah, PPh Pasal 23 itu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan. Yang keempat, pemberian jasa tertentu. Jadi yang namanya PPh Pasal 23 itu kita kenal fokusnya jasa ya Bapak Ibu ya. Jasa
itu jasa akuntan, jasa pengacara. Nah, itu ada tarifnya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, pemotong, penyetor, pelapor, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BOT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP. Nah, tarif pajaknya Bapak Ibu. Yang pertama 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, OI, hadiah bonus jenisnya yang dipotong PPh pasal 21. Ini 15% ya Bapak Ibu ya. Nah, 2% yang tadi saya katakan sekilas, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, jasa lain ya. Selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya Bapak Ibu ya. Ini tentang sewa ya, 2%. Nah, bagi yang tidak memiliki MPWP, dikenakan tarif 100% lebih tinggi Bapak Ibu. Nah, kita lihat ilustrasinya ya tadi ya Bapak Ibu ya. Yang tadi di sini ya ini 15% untuk bruto royalti ya Bapak Ibu ya. Nah, Lei Qi merupakan warga negara Cina memiliki haki yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia menolak haki tersebut dan membayar royalti sebesar 195 juta setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan Cina terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimana perhitungan PPh pasal 23 perusahaan tersebut dan jurnalnya apa? Nah, di sini kita hanya fokuskan pada perhitungan PPh pasal 23 ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi royalti berarti tarifnya 15% dikali 195 juta, dapat pajak atas royaltinya 29 juta 250.000. Jurnalnya berarti biaya royalti 195 juta, utang pajak ini pajak yang terutangnya tadi 29 juta 250. Nah, kasnya 165 750.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, lingkup jasa yang dikenai PPh pasal 23 banyak ya Bapak Ibu ya. Jasa penilai, jasa aktuaris, akuntansi, perancang, pengeboran, penambangan, sudah tuh penambangan hutan, pengelolaan limbah dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini ada tarifnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga juga ada, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek. Ya, bursa efek nggak kena ya Bapak Ibu. KSEI dan KPI nggak kena nih. Jasa kustodian, jasa pengisian suara, jasa mixing film dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini ada tarifnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, masih ada lagi jasa maklon. Nah, jasa maklon ini seperti kayak ini Bapak Ibu. Perusahaan garment ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia beli kain putih nih, bahan bakunya kainnya warnanya putih, tapi dia mau ada perusahaan yang order dia nggak, kainnya bukan putih, warnanya misalnya apa tuh, oranye misalnya. Nah, jadi bahan baku yang kain putih itu dicelup Bapak Ibu, dicelup menggunakan bahan-bahan dan kimia yang lainnya sehingga jadi oranye. Inilah namanya jasa maklon ya Bapak Ibu ya, salah satunya ya. Nah, jasa pembasmi hama dan banyak jasanya ini. PPh pasal 23 ya Bapak Ibu. Ada tarifnya masing-masing. Nah, pihak pemotong yang membayar. Pertama, mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. Pajak yang mengurangi kas diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. Pajak yang dipotong akan disetor pada bulan berikutnya. Saldo utang pajak di neraca jumlah yang belum disetorkan. Jika beban tidak dipungut pajak, beban tidak boleh menjadi pengurang. Pihak yang menerima pembayaran mencatat pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui.
Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. Nah, kita contoh lagi PPh pasal 23. PT Kahan menandatangani sebuah kontrak untuk melakukan pengolahan limbah ya dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa sebesar 35 juta. Berapa besar PPh pasal 23 yang dipotong oleh klien? Ada Bapak Ibu ya. Ada jasa apa tadi, limbah ya? Ya, tadi ada jasa limbah ya, tadi kita lihat ya. Nah, jasa limbah itu tarifnya 2% Bapak Ibu. 2% kali 35 juta. Jadi PPh pasal 23-nya adalah 700.000 ya. Nah, yang kedua, Tuan Balawan meminjam uang pada tanggal 1 Juli 2012 senilai 1 juta kepada Tuan Samangga. Bunganya 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan Tuan Balawan membayarkan bunga pada tanggal 31 Juni 2012 dan 2013 serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Berapa beban PPh pasal 23 masing-masing di tahun 2012 dan 2013. Nah, di sini beban PPh pasal 23 tahun 2012 itu sama dengan tahun 2013 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tarifnya tadi kita lihat kan. Nah, itu kan berhubungan dengan bunga ya Bapak Ibu ya. Jadi tarifnya 15% Bapak Ibu. Ini juga mesti hafal ya Bapak Ibu ya. Supaya tidak salah tarif. Nah, berarti tarifnya 15% dikali bunganya 8% dikali 1 juta Bapak Ibu. Dapatlah 80.000 ya. 15% kali 80.000 adalah 120.000 PPh pasal 23 ya. Ya Bapak Ibu ya. Tangga diminta untuk menyajikan hidangan kegiatan simposium. Nah, ini lihat Bapak Ibu ya. Kegiatan simposium berarti jasa ya. Kita pakai jasa dia nih. Untuk 300 orang dengan nilai 15.000 per orang. Berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh panitia? Kalau untuk jasa itu langsung 2%, tapi ada tarif yang lain ya Bapak Ibu ya. Tapi ini 2% Bapak Ibu. 2% dikali 300.000 dikali 15.000 dapat 2% kali 4,5 juta dapat 90.000 PPh pasal 23-nya pada saat mengadakan kegiatan simposium ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Koperasi Panja memiliki sebuah gelanggang olahraga yang disewakan kepada ini 3 hari 3 malam ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sewa berarti 2% dikali 3 hari 3 malam dikali 250.000 ya per harinya Bapak Ibu. Dapat 45.000 ya Bapak Ibu. Nah, objek yang dikecualikan dari pemungutan adalah penghasilan yang dibayar ke utang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau utang sehubungan dengan sewa opsi. Dividen yang diterima diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan berkedudukan di Indonesia dengan syarat berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri dari saham-saham, sahu, koperasi, itu dikecualikan ya Bapak Ibu ya.
penghasilan yang dibayar terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan, penyalur pinjaman, pembiayaan sesuai PMK ini Bapak, ada aturannya. Nah, ilustrasi terakhir nih Bapak Ibu, PPh pasal 23. Nah, di sini kan dia memiliki sejumlah 100.000 lembar saham biasa. Dari total 500 lembar yang beredar dan 1 juta lembar yang diotorisasi. Pada tahun 2012, PT Lembang membagikan dividen. Kas nilai total 75 juta bagi seluruh pemegang saham biasa. Berapa PPh pasal 23 atas penghasilan dividen? Tadi kita lihat berapa tadi, kalau dividen kan 15% ya Bapak Ibu ya, tarifnya ya. Nah ini kita sahamnya 100.000 ya Bapak ya, 100.000 dibagi dengan total lembar saham yang beredar Bapak Ibu, dikali 75 juta dividennya ya Bapak Ibu ya. Dapatlah 15% kali 15 juta, 2.250.000 PPh pasal 23-nya. Untuk dividen Bapak Ibu. Nah, saat terutang penyetoran pelaporan ya, saat terutangnya pada akhir bulan ya, dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan. Saat penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ya, sesudah saat terutang pajak. Saat pelaporannya ya 20 hari ya Bapak Ibu ya, bulan berikutnya. Pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotong kepada WP dalam negeri dan atau BUT yang dipotong. Nah, khusus untuk PPh pasal 23 ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sebagai pemotong jasa, itu kita harus menyampaikan bukti potong kepada pihak lawan ya Bapak Ibu ya. Karena nanti pihak lawan akan setiap tahunnya dia akan melampirkan bukti potong yang kita Bapak Ibu. Biasanya kalau misalnya perusahaan yang pemotong dengan yang menerima yang dipotong pada akhir tahun misalnya tidak ada, maksudnya salah satu perusahaan ini tidak matching ya Bapak Ibu, tidak balance ya. Jadi bukti potongnya itu tidak semuanya dikumpul. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, bisa diperiksa salah satu ya. Kita masuk PPh 24 yang terakhir ya. PPh penghasilan yang terakhir. Ini mengatur tentang perhitungan besar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang seluruhnya penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary creditnya metode dengan menerapkan per country limitation ya Bapak Ibu ya. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri, untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersama dengan penyampaian SPT tahunan PPh Bapak Ibu. Nah, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Jadi dilakukan usaha dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut ya Bapak Ibu, menggunakan accrual basis. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut pakai metode cash basis. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Bapak Ibu.
Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri itu sama seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Kita masuk ke PBB Bapak Ibu. Nah, PBB ini ya sama seperti pajak yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Ada subjek, ada objek, ada tarif, ada kapan setornya, kapan bayarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, dasar hukumnya itu dari awal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Ini yang pertama sekali ya Bapak Ibu tentang PBB. Lalu yang kedua, Undang-Undang 28 Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Pasal 77 hingga pasal 84 Bapak Ibu. Nah, ada lagi PP Nomor 74 Tahun 1999. Ada lagi KMK Nomor 16 PJ 6 Tahun 1998. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dasar hukumnya itu meliputi sejarahnya pajak pusat dan daerah. Yang ketiga itu perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Bapak Ibu ya. Nah, di sini PBB itu pajak atas kebendaan bumi dan atau bangunan, Bapak Ibu. Dikenakan terhadap subjek pajak. Nah, subjek pajak itu bisa pribadi, bisa badan ya Bapak Ibu ya. Yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, subjek pajak yang tadi saya katakan bisa orang pribadi ya kayak kita, kayak saya ya. Kayak saya di rumah ya ada PBB rumah ya Bapak Ibu ya. Dan itu saya selalu handle dan rapi Bapak Ibu. Nah, di perusahaan saya juga ada gitu Bapak Ibu ya. Ada MPWP, ada juga PBB badan ya Bapak Ibu ya, kantor yang harus kita bayar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan menguasai, memiliki, memperoleh manfaat bangunan. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Maksudnya contoh kayak saya punya rumah. Nah, saya bisa menikmati rumah ini ya. Ini namanya manfaat ya Bapak Ibu ya. Manfaat atas bumi dan kita bisa menguasai, memiliki manfaat juga atas bangunan yang kita rumah kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kita mesti bayar pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, objek PBB ya bumi, tanah ya Bapak Ibu ya. Yang kedua bangunan. Cuman kadang-kadang orang bingung ya Bapak Ibu ya. Kita sudah beli rumah, sudah punya hak kita. Tapi kenapa kita mesti bayar PBB lagi ya Bapak Ibu ya? Yaitu aturan Bapak Ibu ya, aturan di dalam suatu negara ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita sudah beli rumah cash, tapi kita juga harus bayar pajaknya atas bumi dan bangunan Bapak Ibu ya. Karena kita memperoleh manfaat atas tanah di bangunan itu dan kita menikmatinya dalam bangunan itu ya Bapak Ibu ya. Ini objek pasal 2 ayat 1, bangunan masuk dalam pengertian bangunan adalah jalanan
jalan lingkungan ya Bapak Ibu yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemen dan sebagainya. Jalan tol, kolam renang mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah. Taman aja, taman mewah juga kena PBB loh. Tempat penampungan kilang minyak, air, gas, pipa minyak, fasilitas lainnya yang memberikan manfaat. Intinya ini, kalau dia memberikan manfaat itu kena pajak bumi dan bangunan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi tidak ada objek yang tidak dikenakan PBB Bapak Ibu. Contohnya ya untuk bangunan kepentingan untuk ibadah, misalnya masjid ya Bapak Ibu. Nah, kesehatan ini contoh kayak rumah sakit ya, klinik-klinik ini enggak Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua kuburan, peninggalan purbakala itu enggak kena PBB Bapak Ibu. Ketiga hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional. Yang keempat, diplomat, perwakilan diplomat atau konsulat berdasarkan asas timbal balik. Ya, ini kalau misalnya rumah atau kantornya itu apa ya? Dubes ini enggak kena ya, enggak kena PBB ya Bapak Ibu ya. Nah, badan organisasi internasional enggak Bapak Ibu. Ya, misalnya dia misalnya kantor UNESCO di Indonesia itu enggak kena Bapak Ibu ya. Misalnya ya. Nah, objek pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan pasal 3 ayat 2. Itu pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tahun pajak saat dan tempat yang menentukan pajak berutang. Pasal 8 ayat 2. Tahun pajak adalah ya jangka waktu 1 tahun takwim ya Bapak Ibu ya. Dihitung dari Januari sampai Desember. Saat yang menentukan pajak berutang. Ya menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak berutang ya. Kita di bank ya, semua bank Bapak Ibu ya. Nah, ini maksudnya apa? PBB itu saat yang menentukan pajak atau utang itu selalu dimulai dari tanggal 1 Januari ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dihitungnya kan 1 tahun. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, mulai lagi 1 Januari itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tarifnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 yang lama ini ya Bapak Ibu ya, 0,5%. Tapi Undang-Undang 28 tahun 2009 yang baru itu paling tinggi 0,3% Bapak Ibu. Ini mulai dari TKP, sudah tuh juga NJOP TKP. Nah, ini rumusnya baru ada, kita lihat contohnya nanti Bapak Ibu. NJOP nilai jual objek pajak ya Bapak Ibu. Ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, NJOP ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan ya Bapak Ibu. Kecuali daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan pengembangan daerahnya. Nah, nilai jual objek pajak ini menjadi status untuk ya pembelian rumah kita atau penjualan rumah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nilainya Bapak Ibu ada misalnya bumi itu ada apa? Ada kodenya, nilainya berapa gitu Bapak. Kecamatan, kabupaten ada tuh Bapak Ibu. Nah, ini faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak bumi, bangunan ya Bapak Ibu yang tadi ya. Kena pajak NJK di terendah-rendahnya 20% dan setingginya 100% NJOP. Ini nah, penetapan besarnya nilai pajak Bapak Ibu. Jadi kalau untuk objek pajak perumahan yang NJOP-nya lebih dari 1 miliar Bapak Ibu. Ya, ini untuk objek pajak yang nilainya lebih dari 1 miliar.
objek pajak perkebunan yang luas lahannya lebih dari 25 hektar, Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk termasuk area bertebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan memegang HPH, HPHH, dan IPK. Ini tarifnya 40% kali NJOP, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau objek pajak lainnya itu 20% kali NJOP. Nah, ini semua objek pajak dengan NJOP lebih dari 1 miliar yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh PNS, anggota ABRI, pensiunan, termasuk janda dan duda yang penghasilannya semata-mata dari gaji uang pensiun, ya Bapak Ibu ya. Untuk yang khusus yang ini, khusus untuk objek pajak lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tadi bahas PPh pasal 21 kan ada TKP. Ada Bapak Ibu. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak namanya NJOP PTKP ya. Itu masing-masing daerah maksimum 12 juta. Tapi ada ketentuan lain berapa gitu ya. Ini untuk masing-masing wajib pajak diberikan untuk bumi dan bangunan. Nah, kalau misalnya seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, Bapak Ibu. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Contoh nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya nih, saya punya 2 rumah, Bapak Ibu ya. Satu harganya di bawah 1 M, satunya lagi di atas 1 M. Jadi NJOP TKP yang diberikan itu nilainya yang terbesar, berarti rumahnya yang di atas 1 M Bapak Ibu. Yang di bawah 1 tidak kena pengurangan NJOP TKP ya Bapak Ibu ya. Nah, NJOP TKP ini paling rendah 10 juta Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk di Bandung nih Bapak Ibu, ya masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau Bandung ini 25 juta Bapak Ibu. Berdasarkan Perda nomor 20 tahun 2011. Ya, ini di Bandung. Kalau di Semarang beda lagi ya. Nah, tarifnya begini Bapak Ibu. PBB 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP ya. Atau 0,5% dikali 40% kali NJOP dikurang NJOP TKP. Ini berdasarkan Undang-Undang 12 ya, tahun 85, Junto Undang-Undang 12 tahun 94. Nah, ini Undang 28 PBB TKP. Nah, kita lihat contohnya ya Bapak Ibu ya. Di sini Tuan apalah, Tuan X nih ya. Dia punya rumah 1 dan punya rumah 2 Bapak Ibu. Yang pertama objek pajaknya di Jalan Gatot Subroto. Yang kedua dia punya objek pajak rumahnya di Jalan Sudirman. Pengusannya yang kena NJOP TKP adalah nilai NJOP TKP lebih dari 1 miliar ya. Nah, kita lihat yang pertama, ini NJOP tanahnya kan 400 juta. NJOP bangunannya 200 juta. Totalnya 600 juta Bapak Ibu yang bangunan rumah pertama ya. Rumah yang kedua ini sedikit agak mewah ya Bapak Ibu ya. NJOP tanahnya 900 juta. Bangunannya 500 juta. Berarti totalnya 1,4 M. Nah, inilah yang dikenakan NJOP TKP Bapak Ibu. Maksimum tadi berapa? 12 juta. Di sini 0 ya Bapak Ibu ya. Nah, barulah kita dapat setelah dikurang ini NJOP TKP-nya, NJOP untuk perhitungan PBB-nya kali ini Bapak Ibu 0,5%, yang tadi tarifnya tadi ya 0,5% dikali 40% dikali ini 1,3 dapat PBB-nya
2,77 juta. Nah, kalau di sini dia tidak apa? Tidak dapat NJOP TKP, langsung dapat 600 juta. 600 juta dikali 20% dikali 0,5% ya. 600.000 Bapak Ibu. Ya, jelas ya tadi ya. Oh, ini sama ya. Ini ya seperti yang kita lihat kalau misalnya kita mau bayar PBB ya kita harus dapat ini ya Bapak Ibu ya, SPPT ya, surat pemberitahuan pajak terutang ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya kita sudah terbayar di sini nanti ada dapat satu resi lagi ya Bapak Ibu ya, bukti pembayarannya ya. Nah, ini nomor objek pajak NOP itu ada rumusannya ya Bapak Ibu ya. Ada kabupaten, provinsi, kecamatan, ini masing-masing beda nih Bapak Ibu ya. Nah, penilaian objek pajak PBB itu ada melalui pendekatan dan cara penilaian Bapak Ibu. Nah, contoh ya, Tuan Bonco seorang mahasiswa D3 Perpajakan Unidra. Pada tahun 2007 hanya memiliki sebuah objek pajak berupa bumi di kawasan Soekarno-Hatta, Malang, yang diketahui nilai objek pajaknya bumi 10 juta. Berapakah PBB yang terutang pada bumi milik Bonco? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Karena besarnya NJOP kurang dari 12 juta, ya kan? 12 juta itu kan kita tahu nilai jual objek pajak tidak kena pajak 12 juta ya. Sama dengan PTKP kalau PPh pasal 21 ya Bapak Ibu. Nah, kalau ininya aja NJOP-nya tidak lebih dari 12 juta, ya otomatis dia tidak dikenakan PBB ya Bapak Ibu ya. Tidak dikenakan pajak. Begitu. Sama kan kayak PPh pasal 21. Kalau PKP-nya kalau netnya setahun tidak melebihi dari PTKP setahun, berarti PKP-nya nihil, tidak dikenakan pajak nihil Bapak Ibu ya. Contoh yang kedua. Nah, Tuan Ponco seorang pengusaha terkenal memiliki 2 rumah tahun 2007. Objek pertama di desa Lingi, Blitar. Objek kedua di desa Bendo, Blitar juga. Nah, NJOP bumi 8 juta, NJOP bangunan 7,5. Untuk objek yang kedua, buminya 9 juta, NJOP bangunannya 6 juta. Hitung PBB terutang 2007 Tuan Bonco atas kedua objek pajak tersebut. Nah, dari sini kita analisa Bapak Ibu. Yang seperti yang di atas tadi yang saya terangkan. Kita lihat dulu. Rumah yang pertama itu NJOP totalnya itu lebih dari 1 M atau tidak? Yang kedua juga begitu ya Bapak Ibu ya. Nih, yang pertama NJOP bumi 8 juta, bangunan 7,5, totalnya 15,5 juta. Ya kan? Nah, ini yang terbesar ini saya sudah hitung ya Bapak Ibu ya. Yang kedua ini kan 9 juta sama 6 juta, 15 juta. Cuman beda 500.000, tapi yang terbesar ya Bapak Ibu kita ini ya. Karena dia yang terbesar berarti dia dapat pengurangan 12 juta. Jadi totalnya 3,5 juta dikali 0,5% dikali 20% kali 3,5. Jadi PBB-nya 3.500. Karena di sini tidak mendapatkan pengurangan NJOP TKP, tetap dia 15 juta kali 20% kali 0,5 dapat 15.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kayak ini ya luas tanahnya 500.000 meter persegi, NJOP-nya ini dikaliin aja ya Bapak Ibu, ini kali ini 100 unit kali NJOP-nya ya, dikaliin aja sama. Jadi totalnya nih contoh tadi ya. Ini tadi apa? Tanah per unit 120 ya kan? Itu 12.000
Ini 1.200 mana nih? NJOP-nya ya. NJOP tanah per unit sama dengan 120. 120 dibagi di 120 kali 15. Jadi dikalikan ya Bapak Ibu ya. Jadi 100 NJOP tanahnya ini tanah Bapak Ibu. Berarti 5.000 dikali 3,1 ya Bapak Ibu ya. 3,1 berapa tuh? Ya. Nah, sudah tuh untuk bangunannya 100 unit dikali NJOP-nya ini 1,2 ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah tuh tanah bangunan ditotalin nanti Bapak Ibu ya. Nah, di sini jangan lupa ini kan sudah dapat bangunannya 100 unit dikali NJOP-nya. Berapa? Ditambah ini Bapak Ibu, 300 meter dikali NJOP-nya ya. Tambah lagi parkir 2.000 dikali NJOP-nya berapa? Kolam renang 600 per meter persegi kali ini NJOP-nya berapa? Lift 1.500 meter dikali NJOP-nya berapa? Jadi dapat totalnya ya Bapak Ibu ya. Total bangunannya. Nah ditambah ini dapat totalnya semua nih Bapak Ibu. Ya. Jadi NJOP tanah seluruhnya tadi sudah dihitung. NJOP huniannya sudah, jalan lingkungan, tempat parkir, kolam renang, lift. Ini total seluruhnya 18,22. Nah, jadi kalau misalnya NJOP-nya berarti 120 ini dibagi 12 juta ya Bapak Ibu ya. Dikali 15 ini Bapak Ibu. 15,5 ya dapat 155 juta. Jadi ini juga bangunannya 120 dibagi 12 juta. Bentar. Ya, dikali 18 ini ya Bapak Ibu ya. Totalnya ini ya. Dapat ini. NJOP tanah dan bangunan ditotalin. NJOP TKP-nya asumsi 10 juta, dapat PBB-nya ini dikali 0,5% kali 20% ya Bapak Ibu ya. Dapat 327.000. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini formulirnya SPOP, SPPT, surat ketetapan pajak, kalau misalnya dikeluarkan, kalau tidak disampaikan, telah ditulis secara tertulis. Berdasarkan pemeriksaan keterangan lain, jumlah pajak lebih besar dari hitungan SPP yang disampaikan wajib pajak. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, ini kalau kita sudah bayar, yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ya, dapat resinya nih Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita mau ketahui objek pajak secara online, kita bisa cari di sini Bapak Ibu ya. Masukkan NOP-nya, masukkan input kode ininya, captcha-nya ya Bapak Ibu. Cari data ya. Nah, cetak SPPT PBB P2 bisa melalui dari sini ya Bapak Ibu ya. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya nih Bapak Ibu. Ini juga info, masukkan NOP dan tahun pajaknya langsung. Kita masuk BPHTB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Nah, di sini definisinya pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, bukan tanah atau bangunan sendiri, Bapak Ibu. Itu intinya. Nah, ini hak apa? Akan BPHTB adalah wakaf diplomatik negara kepentingan ibadah. Subjeknya bisa perorangan, bisa badan, Bapak Ibu. Dasar pengenalannya nilai pasar. Yang jika nilai pasar lebih kecil dari NJOP, yang digunakan adalah NJOP, Bapak Ibu. Kenapa waktu tax amnesty kan
kalau misalnya tidak pasarnya berapa atau nilai pasarnya lebih kecil dari NJOP ya pakai NJOP waktu tulisan teks Bapak Ibu ya. Ini subjeknya yaitu kalau itu hak guna bangunan, hak guna usaha pakai, hak milik atas rumah susun, hak pengelolaan ya Bapak Ibu ya. Nah itu tarif aja ada 5% dari DPP ya Bapak Ibu ya. Nah nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan wajib pajak dengan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan regional maksimum 60 juta. Khusus hibah wasiat adalah maksimum 300 juta Bapak Ibu ya. Nah, tempat utangnya ya biasanya kita kalau misalnya Bang mau bayar PBB biasanya Bank BJB ya Pak Ibu ya. BJB atau Bank DKI atau Bank BNI bisa tuh. Ada surat tagihan BPHTB-nya dikeluarkan jika pajak kurang bayar itu kena sanksi 2% per bulan maksimum 24 bulan Bapak Ibu. SKPKP diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Kalau misalnya kita kurang bayar itu diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan pemeriksaan. Nah ini contohnya Bapak Ibu. PT Bank BRI memperoleh hak perolehan sebidang tanah seluas 15.000 per meter persegi dari pemerintah atas suatu lahan di daerah Malang Selatan dengan harga pasar tanah tersebut 12 juta per meter persegi. Hitunglah BPHTB terutang jika NJOP TKP Malang ditetapkan 50 juta, MPOP-nya 180 miliar. Berarti BPHTB-nya selalu 5% ya Bapak Ibu ya. 5% dikali 180 miliar dikurang 50 juta. Dapat 8,9 miliar ya Bapak Ibu ya BPHTB-nya. Nah biasanya kalau kita mau beli rumah, itu kan antara pihak penjual sama pembeli itu biasanya masing-masing bayar 5% Bapak Ibu. Tapi tergantung daerah juga ya. Ada yang BPHTB-nya dihapuskan Bapak Ibu, free. Ya tidak bayar apa di dalam perusahaan di dalam pembelian rumah tuh free BPHTB, free pajak apa gitu ya. Ada ya tapi tergantung developernya Bapak Ibu. Ada yang free PPN ada, tapi ada juga yang include PPN ya tergantung developer ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga contoh pada tanggal 1 Maret 2012 Tuan Chandra mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di Bekasi. MPOP-nya 400 juta, NPOP TKP-nya 200 juta. Berarti ya 50% dikali 5% dikali 400 dikurang 200 ya Bapak Ibu ya. Jadi 2,5 kali 200 dapat 5 juta. Ini juga ya Bapak Ibu ya. Tanahnya 500 meter. Seharga 700 juta. Berdasarkan NJOP tanah tersebut masuk kelas. Nah ini maksud saya ada kode-kodenya ya, kode kelas ya Bapak Ibu. Ada A11, A12, itu per meter perseginya beda-beda Bapak Ibu. Jadi NJOP TKP-nya 50 juta, MPOP-nya 700 juta. NJOP-nya berarti ini Bapak Ibu ya. NJOP-nya 786,500 ya. Sehingga dasar pengenaan PBB HTTB-nya 786 dikurang 50 juta dikali 5% ya Bapak Ibu ya. Dapat 36 jutaan ya Bapak Ibu. Nah, kita udah masuk di tax planning perencanaan pajak Bapak Ibu. Di sini agenda kita adalah perencanaan pajak, contohnya kita ambil PPh pasal 21 sama PPN ya. Nah, perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan penelitian terhadap peraturan perpajakan.
Tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Perencanaan pajak tax planning merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak tax saving dengan memperoleh celah hukum perpajakan. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu kalau kita mau melakukan tax planning. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, dapat diterima secara bisnis. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai, ya Bapak Ibu. Nah, hal yang penting ya tidak yang tadi ya Bapak Ibu ya. Adanya pengendalian pajak. Syaratnya formil dan material pengendalian pembayaran pajak. Berarti kita lakukan yang benar di tempat yang benar, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cermat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tax planningnya harus sesuai dengan sistem perpajakan Bapak Ibu. Nah, pengendalian pajak memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan dengan yang telah direncanakan telah memenuhi syarat formal dan material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Pengendalian dan peraturan harus penting dalam strategi penghematan pajak. Nah, biaya yang dapat dikurangkan, biaya penyusutan, amortisasi, biaya iuran pensiunan diserahkan Menteri Keuangan, kerugian penjualan harta, kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, piutang yang tidak tertagih telah ditetapkan sebagai biaya diserahkan badan urusan piutang atau lelang ya negara ya. Dalam penerbitan menyerahkan daftar piutang tidak tertagih kepada Ditjen Pajak. Nah, penghasilan bukan objek pajak yaitu bantuan atau sumbangan, warisan, setoran, penyertaan saham, penerimaan asuransi kepada orang pribadi, dividen yang diterima badan, syaratnya berasal dari laba ditahan, iuran pensiunan, penghasilan modal yang ditanam, bagian laba yang tidak terbagi atas saham, bunga obligasi diterima perusahaan reksadana, penghasilan yang diterima perusahaan tertentu ya Bapak ya. Nah, perencanaan PPN, optimalkan kredit pajak, yaitu masukkan yang dapat dikurangkan. Hindari pembayaran PPN lebih awal dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Gunanya untuk hindari piutang macet, pembayaran kredit, hindari pajak masukan yang tidak dapat dikurangkan, kelengkapan administrasi, keterlambatan faktur. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau kita melakukan tax planning, biasanya bagian petugas pajak kantor atau supervisor atau manajer tax manager di dalam perusahaan, dia sudah membuatkan dalam satu tabel ya Bapak Ibu ya. Tabel PPh pasal 21 terdiri dari siapa aja karyawannya, itu dia akan buat tabel gitu. Jadi sudah di tax planning dulu, nanti bulan ke depannya berapa gitu. Jadi sudah dirancangkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk misalnya untuk PPN kalau misalnya perusahaannya nggak mau bayar pajak PPN Bapak Ibu ya, ya strateginya harus perbanyak PPN masukan Bapak Ibu. Supaya apa? Ya kurang apa lebih bayar gitu Bapak Ibu ya. Jadi PPN masukannya harus ini diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nggak mau bayar PPN Bapak Ibu. Nah itu ada strateginya, misalnya bulan ini dia nggak mau bayar, bulan depan dia mau bayar, bulan depan nggak mau bayar, bulan depan bayar. Nah itu bisa begitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nanti ujiannya soal cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sini PPh pasal 21, mulai lagi dengan pasal 22, 23 ya Bapak Ibu ya. Nih, pasal 22, 23 juga ya Bapak Ibu ya. Dividen 23 ya. Nah, ini
tentang PBB ya Bapak Ibu ya. Tentang PBB dan BPHTB. Nah, pertanyaannya ini Bapak Ibu ya. Jadi soal cerita semuanya menyangkut pertanyaannya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, pasal 23, ini juga pasal 23 atas dividen, yang ini untuk kegiatan simposium, ini royalti. Yang keempat tentang PBB dan BPHTB ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti dikumpulkan kertas ujian ini jawaban ujian ini nanti dikumpulkan japri ke saya setelah 3 hari kita melakukan pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Coach atas pelatihannya pada malam hari ini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Untuk Bapak-Bapak, apakah ada pertanyaan masalah tugas atau pertanyaan tentang pelatihan ini? Cukup Mbak. Cukup, Pak. Cukup, alhamdulillah. Mungkin untuk tugas sendiri itu 3 hari dari sekarang ya, berarti hari Selasa. Terhitung dari Selasa besok. ya? Terhitung dari besok, Kak. Oh, terhitung. Iya. Oke. Jadi untuk sekarang tuh untuk slide materi ya? materinya bisa dikirimkan ya? Bisa. Nanti Iya. insya Allah coachnya Untuk materinya nanti habis kelas pelatihan ini saya sibuk Bapak Ibu. Oke, Mbak. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Oh ya, ini soal ujiannya ada di dalam PPT materi ini ya Bapak Ibu ya. Di halaman Di terakhir ya, slide Coach. di halaman slide 137 sampai slide 141 ya. Ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya, ada di dalam PPT, atau PDF ini. Siap, Coach. Ya, terima kasih. Oke, acara selanjutnya yaitu kita foto dokumentasi ya, Coach? Iya, foto-foto dulu. Untuk yang bisa on cam, boleh on cam. Kita berapa orang ya? 2. Sering ya? Ya, 2, Coach. Bu Sri, kita berapa orang ya? 2, kita Coach. ada berapa orang? Ada 2. 2 ya? Tunggu ya sebentar ya, saya foto dulu ya. Ya, siap, Coach. Mohon bantuannya di foto ya, Coach. Soalnya lagi bermasalah laptopnya. Iya, tunggu bentar. Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Coach yang sudah memberikan pelatihan pada malam hari ini mengenai Civitax ya. Makasih juga untuk Bapak Wempi dan Bapak Irfan yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya, Kak. Bapak-bapak semuanya. Saya izin live ya, Bu. Iya. Semuanya ya, Bapak Ibu ya. Iya, Coach. Selamat istirahat, Coach. Iya, makasih. Iya.